104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, ma'azakumullah, sahabat roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami berikan secara langsung di Jumat pagi ini. Pembahasan faedah-faedah secara Islam disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali Musri Simgan Putra Hafizahullah Ta'ala dari IMSA di Pekanbaru Riau. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, memberkahi pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini dan juga berkahi ilmu yang akan disampaikan. Dan bagi Anda yang ingin interaktif bertanya langsung, silahkan setelah materi Anda bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun melalui layanan yang telepon ya di 0218236543. Langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustadz. Kami persilahkan. Falyatafadhal masykuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar radio TV dan radio Januar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberkahi dan berikan kesabaran kepada kita dalam mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan agama yang mulia ini. Pemirsa mendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara khusus pandang Syekhul Islam Taimiyah terhadap Al-Bait. Pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan di mana ketegasan-ketegasan dari ungkapan Syekhul Islam Taimiyah tentang wajibnya kita menghormati dan memuliakan para keluarga Nabi atau sebut dengan Ahlul Bait. Namun sekaligus juga perlu kita perhatikan ada kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan. Yang pertama, kita harus mencintai Ahlul Bait termasuk istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang membedakan antara istri Nabi dengan Ahlul Bait. Dan mereka tidak menganggap istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagian dari Ahlul Bait. Nah, ini satu hal yang harus kita ketahui, bahwa Ahlul Bait adalah orang-orang yang diharamkan menerima sedekah, ya, dan dari kalangan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib serta istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka secara implisit dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Syarah Sahih Muslim, orang yang diharamkan atas mereka sedekah. Jadi karena Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, inna hadhihi sadaqat min awsakhin nas la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Sebenarnya sedekah ini adalah pembersihan terhadap dosa-dosa, kotoran dosa manusia. Maka oleh sebab itu dia tidak dihalalkan untuk Muhammad dan juga tidak untuk keluarganya. Baik, setelah kita jelaskan beberapa hal tentang hal itu, dan juga beriman mencintai Ahlul Bait bukanlah berarti harus kita tidak mencintai keluarga para sahabat. Ya, tadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah termasuk ke dalam Ahlul Bait itu adalah istri-istri Nabi SAW. Termasuk mencintai Ahlul Bait dalam mencintai keluarga istri-istri Nabi SAW. Kemudian juga mencintai Ahlul Bait bukanlah berarti harus membenci para sahabat yang lain. Yang ketiga adalah mencintai Ahlul Bait bukan berarti harus mengakui mereka adalah orang-orang yang mengetahui hal-hal yang gaib. Sebagaimana keyakinan orang Syiah ini. Ya, mencintai Ahlul Bait bukanlah berarti mereka adalah orang-orang yang mengetahui hal-hal yang gaib. Dan beberapa hal-hal yang lain juga terdapat adanya orang-orang yang mengaku sebagai Ahlul Bait padahal mereka tidak bagian dari Ahlul Bait, dan ini juga telah kita jelaskan bahwa ini merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela dalam agama ini dan merupakan salah satu dosa besar seseorang menisbahkan dirinya kepada keturunan orang lain dan dia tidak termasuk keturunan orang tersebut. Sebenarnya Rasulullah SAW menegaskan juga bahwa man tasaba ila ghairi abihi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu minhu sarfan wala adlah. Orang menisbahkan diri bukan kepada keluarganya, bukan kepada keturunannya, bukan kepada orang tuanya, ayahnya, maka dia dilaknat oleh Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya, dan Allah tidak menerima darinya amalan fardu juga tidak amalan sunnah. Dan banyak lagi ancaman-ancaman.
Kemudian juga Ahlul Bait bukanlah berarti orang-orang yang maksum dari kesalahan. Mereka sama di hadapan Allah seperti manusia yang lainnya. Cuman bila mereka beriman, mendapat hak yang lebih, itu wajib lebih dicintai daripada manusia yang lainnya, tidak orang beriman yang lainnya. Jadi berarti bahwa Ahlul Bait itu bukanlah orang-orang yang maksum, yang bebas dari kritik, yang bebas untuk disalahkan. Jadi mereka adalah orang-orang yang juga punya kesalahan, punya kekurangan, dan mereka berhak untuk dikritik dan disalahkan bila mereka adalah menyelisih ajaran agama yang mulia ini. Nah, ini beberapa hal yang harus kita pahami ketika mengatakan bahwa cinta Ahlul Bait. Ya. Dan Ahlul Bait itu adalah bukanlah mereka-mereka yang artinya dijamin mutlak masuk surga. Ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, menyasar kepada keluarganya, la ya'tin nasu yawmal qiyamah bi'amalin wa ta'tuna bi'amsabikum. Jangan sampai nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW, manusia datang membawa amal, lalu kalian datang membawakan hubungan kerabat kalian dengan saya. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan, man bata' bi amalu lam yusyrik bihi nasabuh. Orang yang dilambatkan masuk surga oleh amalnya tidak akan mungkin dipercepat oleh hubungan keluarga. Dan juga Rasulullah SAW memanggil bibinya, ya pamannya, ya Abbas amma Rasulullah SAW, ya Sofiyata ammata Rasulillah, ya Fatimah, semuanya, ya kemudian dia Bani Hashim. Rasulullah mengatakan, ishtaru anfusakum minallah wa ni'afu minallahi syai'an. Selamatkanlah diri kalian dari azab Allah, dan aku tidak dapat berbuat apa-apa buat kalian. Hanya saja Nabi SAW, bila ada keluarga-keluarganya yang beriman, ya tentu bisa mendapatkan syafaat. Itu dengan persyaratan-persyaratan yang dengan iman yang benar tentunya. Bukan meruat rekayasa garis keturunan atau berbohong, atau apalagi melakukan ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi maksud dari sini semua adalah jangan kita sampai wulu, berlebih-lebihan. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita, terutama Syaikhul Islam Taimiyah, tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi keluarga Nabi atau disebut dengan Ahlul Bait. Berikutnya pada pertemuan ini kita akan melihat secara khusus, yaitu bagaimana pula kedudukan Khalifatul Rasyid, Khalifah yang keempat, itu Ali bin Abi Thalib, dalam pandangan Syaikhul Islam Taimiyah, bahwa beliau tidak sedikit pun menjatuhkan kehormatan Khalifah yang mulia ini, dan banyak sekali pernyataan dan ungkapan beliau dalam kitab-kitab beliau yang menunjukkan kemuliaan kehormatan beliau. Namun beliau juga membantah orang-orang Syiah Rafidhah yang membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Jadi bukan berarti kita membenarkan semua hadis-hadis yang datang, ya tentu harus diperiksa, dan utama adalah kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh orang Syiah Rafidhah. Nah, maka disinilah beliau banyak mengkritisi pandangan-pandangan orang Syiah Rafidhah terhadap keluarga Al-Bait khusus Ali radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Minhajus Sunnah Nabawiyah, yang secara khusus mengupas di sana berbagai penyimpangan akidah Syiah Rafidhah. Baik, maka kita akan bahas pada pertemuan ini tentang bagaimana seharusnya kita memandang dan mengimani atau mencintai keluarga sahabat Nabi dan juga para keluarga Nabi. Kemudian juga secara khusus ini Ali Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena juga dalam Ali bin Abi Thalib ini ada beberapa kelompok yang menyimpang dalam memandang mencintai beliau. Yang pertama adalah Khawarij yang mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian adalah orang An-Nawasib yang juga memusuhi keluarga Ali radhiyallahu anhu. Kemudian orang Syiah Rafidhah yang hulu. Makanya ketika di masa Ali radhiyallahu anhu pernah membakar orang-orang yang hulu, yang berlebihan dalam mengangkat kedudukannya melebihi dari kedudukan yang seharusnya dia inginkan atau yang ditempatkan oleh agama padanya. Bagaimana ungkapan Sabaiyah yang dimana dikenal dengan pengikut Abdullah bin Sabah, yang mengatakan Ali itu adalah Tuhan. Maka sehingga Ali waktu itu mengazab mereka, kemudian dijelaskan Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayah, dengan memasukkan mereka ke lubang, kemudian diberikan asap panas untuk ke lubang tersebut, yang dengan arti membakar mereka. Karena mereka mengatakan antahu, ketika mengatakan anta adalah Tuhan. Baik, ini beberapa hal yang harus kita ketahui tentang secara global tentang bagaimana mencintai keluarga Al-Bait. Secara khusus ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun sebelumnya Syaikhul Islam Taimiyah juga telah menjelaskan di antara ulama-ulama Syiah yang diakui oleh orang Syiah yang
mulia di sisi Ahlussunnah Jamaah adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian kedua putranya Hasan dan Husain yang kita maksud adalah 12 imam yang disusun oleh orang Syiah Rafidhah yang mereka meyakini orang yang tidak percaya dengan imam 12 ini menurut mereka adalah keluar dari Islam. Dan mereka malah menjadikan tambahan dalam syahadat-syahadat mereka mengucapkan nama-nama 12 imam ini. Baik. Maka Syaikhul Islam menyebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu, kemudian Hasan Hussein, kemudian anak-anak dari Ali radhiyallahu anhu banyak sekali yang mereka itu memiliki keutamaan kemuliaan, ya, termasuk Muhammad Hanafiyah, kemudian keturunan yang di antara al-bait yang menjadi ulama adalah Ja'far Shadiq, ya. Kemudian juga setelah itu Musa bin Ja'far, ya. Kemudian setelah itu, setelah Musa bin Ja'far ini, selain dari mereka setelah itu, imam-imam Syiah berikutnya, kata beliau, amma ba'da di haula minal a'immah itsna asyar. Adapun imam-imam yang lain dari imam 12 yang diimani oleh orang Syiah, falam yuqad an minal ilm. Tidak terkenal mereka itu sebagai orang yang ahli dalam ilmu. Selain dari setelah Musa al-Kazim, Musa bin Ja'far. Ya, yadhkur bihi akhbaruhum, ya, tentang biografi mereka di dalam kitab-kitab yang ma'ruf, ya, dan juga di dalam kitab sejarah tidak disebutkan bahwa imam setelah itu mereka punya semacam pengaruh secara ilmu, ya, selain dari yang terakhir adalah Musa bin Ja'far. Nah, ini sedikit catatan below. Kemudian setelah itu tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, orang-orang Syiah mempunyai keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah lebih mulia daripada Abu Bakar Siddiq. Kemudian juga mereka meyakini bahwa Ali radhiyallahu anhu menerima wasiat langsung untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Nah, ini yang dibahas dalam kitab khususnya oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Maka bagaimana kedudukan Ali bin Abi Thalib? Ali radhiyallahu anhu pernah memperingatkan dan pernah juga ditanya oleh putranya, ya, Muhammad Hanafiyah, siapakah manusia yang paling mulia setelah Nabi SAW? Maka Ali bin Thalib bertanya kepada anaknya, awama ta'lam ya bunayya, apa kamu tidak tahu wahai anak? Abu Bakar, kata dia, adalah Abu Bakar. Teman-teman. Kemudian setelah itu siapa lagi? Anaknya ini sebenarnya tahu dari informasi-informasi lain, tapi dia ingin keluar pernyataan itu dari orang tuanya sendiri, karena dia melihat adanya sekelompok orang yang mengatakan, yang mengangkat, yang berlebihan dalam memuliakan Ali radhiyallahu anhu. Atau mengatakan Ali radhiyallahu anhu lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Kemudian Muhammad Hanafiyah bertanya lagi, "Tuma anta ya abati, kemudian engkau wahai ayahku?" Yang karena Muhammad Hanafiyah menyebutkan, saya takut akan dia katakan setelah itu adalah Utsman. Maka Ali radhiyallahu anhu menjawab, ma ana illa rajulun minal muslimin. Saya tidak layak lebih ada kecuali salah seorang dari kaum muslimin biasa, begitu. Ini tawaduknya Ali radhiyallahu anhu. Tapi dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Ali radhiyallahu anhu adalah, ya, susunannya secara khalifah adalah khalifah yang keempat. Itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapa. Adapun masalah kemuliaan Ali radhiyallahu anhu, yaitu semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan juga Ali radhiyallahu anhu sendiri tidak mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah lebih mulia daripada Ali radhiyallahu anhu. Maka dari itu Ali radhiyallahu anhu pernah menegaskan di atas mimbar Kufah, mengatakan, man faddalani ala Abi Bakar wa Umar jallatuhu jaddan. Barang siapa mengatakan aku lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dia dan hukum sebagai orang pembohong. Nah, ini ketegasan dari Ali radhiyallahu anhu. Nah, dalam masalah susunan kemuliaan, memang di antara tabi'in ada yang berbeda pendapat bahwa bisnis kemuliaan, ada yang mengatakan ada Ali lebih mulia daripada Utsman dari sisi keutamaan. Namun setelah terpilihnya Ali radhiyallahu anhu dan juga ungkapan salah seorang tabi'in, ya, barang siapa yang masih mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman, faqad azra bil muhajirin wa ansar. Itu dia telah merendahkan, melecehkan para sahabat Muhajirin dan Ansar. Kenapa? Karena ketika Abdurrahman bin Auf melakukan semacam survei bahasa orang sekarang, ataupun ketika telah rapat dengan 6
orang yang diwasiatkan oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah di antara mereka. Maka setelah itu Abdurrahman bin Auf berkeliling bertanya kepada para sahabat-sahabat yang lain. Maka semua mereka lebih berat condong kepada Utsman untuk menjadi khalifah setelah Umar radhiyallahu anhu. Maka terpilihlah Utsman. Maka oleh sebab itu salah satu tabi'in mengatakan barang siapa mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman, faqad azra bil muhajirin wal ansar, sudah telah merendahkan, melecehkan kaum muhajirin dan karena kaum muhajirin ansar saat pemilihan dan tidaklah mereka memilih untuk menjadi khalifah kecuali orang yang mereka lihat setelah Umar itu adalah yang paling afdal. Tapi satu hal yang juga perlu kita katakan bahwa itu terdapat khilaf sebelumnya di kalangan para tabi'in tentunya dari sisi keutamaan mana yang mulia. Namun tidak ada perbedaan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam sisi susunan khalifah. Bahwa tidak ada perbedaan di situ. Maka barang mengatakan bahwa Alilah yang menjadi khalifah atau Alilah yang khalifah secara Rasulullah SAW, maka ini yu'addu min qaul ahli bidah. Ini adalah dianggap sebagai pendapat yang menyimpang dan terdapat ahli bidah. Jadi sesuatunya adalah secara khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, maka di sini dijelaskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang meninggal pada tahun 40 Hijriah ini afdal ummah ba'da khulafa al-awail. Dan adalah orang yang paling mulia dari kalangan umat ini setelah khalifah yang sebelumnya, yang 3 sebelumnya. Ya, dan hal itu adalah sesuai dengan nas-nas syar'i. Annahu akhir khulafa ar-rasyidin. Bahwa dia adalah khalifah ar-rasyidin yang terakhir. Yang mana keutamaannya disebutkan khalifah ar-rasyidin oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ba'd." Hendaklah pegang erat kalian sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wa anna dzalika mattafaqan alaihi ummah. Hal itu adalah telah menjadi kesepakatan umat ini. Nah, dari sinilah Syaikhul Islam Taimiyah memberikan ungkapan. Ini kita menjelaskan di sini bagaimana harusnya dan bagaimana kita melihat pandangan Syaikhul Islam Taimiyah tentang kedudukan dan kemuliaan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Wa kana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib akhir khulafa. Di sini beliau menyebutkan. Jadi beliau tidak merendahkan di sini. Ali bin Abi Thalib menyebutkan wa kana Amirul Mukminin. Beliau ada Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang terakhir ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian waqad tafqa amatu ahli sunnah min ulama wal ubad wal umara wal ajnad ala an yaqulu Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman thumma Ali. Sungguh telah sepakat secara umum ahli sunnah wal jamaah dari kalangan para ulamanya dan ahli ibadahnya dan para tokoh-tokoh politiknya. Maksud di sini adalah umara adalah para pemimpin gubernur yang ada. Kemudian wal ajnad pemimpin dari pasukan-pasukan ya, angkatan perang, bahwa mereka mengatakan ya, Abu Bakar yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah ini dijelaskan oleh beliau dalam kitab Hadis Sunnah Nabawiyah. Kemudian setelah itu ya beliau menjelaskan. Waqad asbata Rasulullah SAW anna khilafatahu khilafatun nubuwah. Ini keutamaan lagi. Pertama dia adalah salah satu khilafah Rasyidin. Yang kedua adalah khilafahnya termasuk khilafah Rasyidin pasti dan di khilafah dianggap khilafah nubuwah. Yang ini terdapat dalam hadis yaitu Safina, ya, hadis Safina radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan oleh Syaikhul Islam Taimiyah dalam beberapa tempat dalam kitabnya tentang hadis Safina al-masyhur yang sudah terkenal. Hadis Safina ini yaitu sabda Rasulullah SAW yang berbunyi khilafatun wa salasuna sana. Masa kenabian masa khilafah nubuwah. Jadi khilafah yang menjalankan misi kenabian atau yang berjalan di atas manhaj nubuwah ada selama 30 tahun. Nah, masa 30 tahun itulah yang disebut dengan khilafatul nubuwah. Dan termasuk ke dalamnya adalah masa kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu. Summa itillahul mulkahu may yasha. Kemudian setelah itu Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi maka yang oleh sebab itu disebutlah khilafah nubuwah adalah yang selama 30 tahun kemudian adalah disebut dengan kerajaan dan bentuk kerajaan. Nah ini fakta yang terdapat dalam sejarah dan juga telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Bahwa kondisi bahwa nanti lama kekhalifahan yang berbentuk sesuai dengan nubuwah, khilafatul nubuwah adalah itu 30 tahun. Kemudian setelah itu
akan Allah serahkan kekuasaan, kerajaan kepada siapa Allah kehendaki. Kemudian Safinah, perawi hadis menyebutkan amsik, ya, yaitu masa Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, berarti sudah 12 tahun, Utsman 12 tahun, berarti 24 tahun, kemudian Ali 6 tahun, berarti pas 30 tahun. Kemudian juga Sallallahu mengatakan lagi, Ali akhirul khulafa ar-rasyidin alladzina hum wilayatuhum khilafatun wa rahim. Ali adalah khalifah yang terakhir dari Khalifatul Rasyidin, yang mana kekuasaan mereka merupakan kekuasaan yang berjalan di atas manhaj Nabi, manhaj nubuwah, dan penuh rahmat, kasih sayang. Wa kullu min khulafa al-arba'ah, keempat khalifah ini, ya yashhadu lahu bi annahu min afdali awliya'il muttaqin. Dia adalah yang paling mulia, yang paling afdal dari kalangan wali-wali Allah yang bertakwa. Jadi kalau ada orang mengatakan sekarang istilah wali ini, wali itu, tidak ada yang melebihi kewalian daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka adalah afdal awliya'illah, ya, al-muttaqin. Baik. Yang ketiga, anna mahabbatu minas sunnah minal iman. Ditegaskan. Mencintai Ali radhiyallahu anhu bagian dari sunnah dan dari keimanan. Oleh sebab itu Syaikhul Islam menegaskan, wa amma Ali radhiyallahu anhu fa inna ahlas sunnah yuhibbunahu wa yatawallawnahu. Adapun Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya ahlu sunnah sangat mencintainya dan loyalitas kepadanya. Jadi ini untuk menganggap, karena orang Syiah menganggap orang ahlu sunnah ini adalah tidak mencintai Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Tidak namun mengakuinya khalifah setelah Nabi. Nah, itu di antara alasan. Ya. Atau tidak mau mengakui keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang Syiah. Maka di sini Ali radhiyallahu anhu menurut Ahlussunnah, kata beliau adalah mereka dalam pandangan Ahlussunnah adalah mereka sangat mencintainya dan yatawallawnahu dan sangat berloyalitas kepadanya. Wa yashhaduna bi annahum min khulafa ar-rasyidin, bahwa Ahlussunnah mengakui bahwa Ali radhiyallahu anhu adalah salah seorang dari khulafa ar-rasyidin wal a'immatul mahdiyyin, dari para pemimpin atau seorang tokoh umat yang pemimpin umat yang diberi hidayah oleh Allah SWT. Yang keempat adalah bahwa Ali min ahli jannah. Annahu min ahli jannah wa annahu yamutu syahidan. Bahwa Ali radhiyallahu adalah penghuni surga, orang yang dijamin masuk surga, dan dia adalah meninggal dalam keadaan mati syahid. Ya. Nah, ini pengakuan dari Ahlussunnah wal Jamaah, karena memang dalam hadis banyak sekali keutamaan Ali. Kemudian juga salah satu hadis yang menjelaskan Ali radhiyallahu anhu adalah tentang ketika Rasulullah menyebutkan 10 orang sahabat yang sudah dijamin masuk surga, di antaranya Ali radhiyallahu anhu. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan seterusnya. 10 orang sahabat dijamin masuk surga. Dan Ahlussunnah meyakini, tidak sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang Syiah itu bahwa Ahlussunnah mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu. La, kalla, tsumma kalla. Ya, tidak pernah sama sekali Ahlussunnah berpandangan demikian. Benar pandangan bahwa Ali radhiyallahu anhu dalam para sahabat senior yang paling mulia di antara khulafa ar-rasyidin, ya, yang paling mulia di kalangan khulafa ar-rasyidin setelah Abu Bakar, Umar, dan dia adalah orang yang dijamin masuk surga, dan dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Orang ini adalah syahid, memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang kelima adalah an-nasiratahu fiha ilmu wal adl wal birr wa rasyad. Kemudian juga dalam sejarah biografi kehidupan Ali radhiyallahu anhu, baik sebelum dia diangkat menjadi khalifah maupun setelah menjadi khalifah, dia adalah orang yang punya ilmu, orang yang berbuat adil dan kuasaannya, orang banyak berbuat baik, orang berjalan sesuai dengan petunjuk ar-rasyad. Ya. Cuma Syaikhul Islam menegaskan hal itu. Wa amma Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma min khulafa ar-rasyidin. Adapun Utsman dan Ali radhiyallahu anhu, maka keduanya bagian dari khulafa ar-rasyidin, wasiratuhuma siratal ilmi wal adli wal huda wal rasyad was sidq wal bir. Perjalanan hidup mereka adalah penuh dengan ilmu keadilan, ya, berjalan di atas petunjuk dan tuntunan, ya, wasidqi dan kejujuran, wal bir dan kebaikan. Jadi sini kita nukil ungkapan beliau ini adalah karena ada fitnah di sana yang menuduh bahwa Ibnu Taimiyah itu membenci keluarga Al-Bait, atau Al-Bait membenci keluarga Nabi SAW. Atau juga orang yang mengatakan wah, Ibnu Taimiyah itu adalah mengkafirkan atau tidak mencintai Ali radhiyallahu anhu. Maka oleh sebab itu di sini secara khusus kita juga perlu mengetahui bagaimana seharusnya Ahlussunnah mencintai secara khusus Ahlul-Bait, dan lebih khusus lagi ada Ali radhiyallahu anhu. Kemudian juga beliau menjelaskan wa kanat siratu Abi Bakar fi qismil amwal
Nah, beliau menyebutkan di sini. Kalau Abu Bakar dalam pembagian harta, ya gaji maksudnya, harta perang, rampasan perang, maksudnya, baik, seterusnya, membagi itu secara merata, Nah, kemudian juga Ali demikian kata beliau. Wadzalika siratu Ali. Demikian pula Ali membagi secara merata. Kalau bay'u Aliyan, a'tahum Abu Bakar. Ya. Siapa yang membayar Ali, itu mereka diberi oleh Ali radhiyallahu anhu sebenarnya yang diberi oleh Abu Bakar Siddiq. Ma'akauni qabilati asyraful qabail. Walaupun qabilahnya Ali itu lebih mulia, tapi dia tetap berbuat adil, sama, meratakan. Baik karena Al-Bait maupun dari kalangan Al-Bait. Yang keenam, bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu mengakui dan menyebutkan, memuji sifat-sifat mulia dari Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali sifat-sifat mulia dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Wa qarraraha, dan dia menetapkan sifat-sifat itu bagi Ali radhiyallahu anhu dalam beberapa kitab beliau. Di antaranya adalah bahwa Ali radhiyallahu anhu sebenarnya terdapat dalam hadis bahwa Ali adalah orang yang cinta kepada Allah dan Allah mencintainya. Ini terdapat ketika perang Khaybar. Karena Rasulullah SAW menyebutkan la'utiyan raya gatawadan rajulat yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Besok pagi kata Rasulullah, saya akan serahkan bendera komando perang kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulullah, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Nah, karena itu di sini diakui bahwa Allah mencintai Ali, dan juga Ali juga orang yang benar-benar setelah mendapat pengakuannya bahwa orang yang betul cintanya yang benar kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW, dan Allah dan Rasul juga mencintai Ali radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Taimiyah menyebutkan wa amma Ali radhiyallahu anhu fala raiba annahu man yuhibbullah wa yuhibbuhullah. Adapun Ali radhiyallahu anhu maka tidak diragukan bahwa dia adalah di antara orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Allah mencintai. Kemudian berikutnya adalah yang tersifatnya asbatalahu sifatul zuhud. Bahwa Ali adalah sahabat yang di antaranya keutamaan yang memiliki sifat zuhud. Wa amma zuhdu Ali radhiyallahu anhu fil mali fala raiba fihi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, adapun kezuhudan Ali radhiyallahu anhu tentang harta, maka tidak diragukan lagi bahwa dia adalah orang-orang yang sangat di antara orang yang zuhud terhadap harta. Kemudian juga Ali adalah orang yang sangat jujur dalam segala ungkapannya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, nahnu na'lam anna Aliyan kana atqalillahi min ayyata'amad al-kadhiba. Ya, kami tahu bahwa Ali radhiyallahu anhu adalah orang paling bertakwa kepada Allah. Ya, tidak akan mungkin dia membuat suatu kebohongan secara sengaja. Ini dalam rangka ketika adanya orang-orang Syiah membuatkan riwayat palsu tentang Ali radhiyallahu anhu. Kemudian juga Syaikhul Islam menjelaskan tentang jawazu du'a lahu bis salati alaihi wa zalika dukhuli fi ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan untuk Ali dalam salat karena dia termasuk ke dalam bagian dari keluarga Nabi, al-bait. Bal huwa afdalhum, dan dia adalah yang paling afdal di kalangan al-bait. Tidak ada yang lebih afdal di kalangan al-bait. Namun kalau kita lihat orang Syiah Rafidhah justru malah lebih dulu kepada Husain daripada kepada Ali lagi ya. Dia dulu semua, tapi Husain itu lebih. Ya, maka mereka menyiksa diri mereka di hari di tanggal 10 Muharram atau Asyura dan sebagainya. Maka di antara bantahan Ibnu Katsir kepada mereka adalah kalau diharuskan harus meratap, harus menyiksa diri di hari meninggal seseorang, kenapa harus di Husain? Bukankah Ali lebih afdal daripada Husain? Gitu. Kenapa harus di Husain? Bukankah Rasulullah SAW lebih afdal daripada Husain? Nah, ini di antara bantahan para ulama tentang bid'ah yang dilakukan oleh orang Syiah pada hari 10 Asyura atau 10 Muharram. Dan Ali adalah ya Ahlul Bait yang paling mulia. Fadkhulu min babi aula hina salati ala Muhammad. Maka dia termasuk lebih utama ke dalam ucapan selawat untuk keluarga Nabi. Ya, itu dalam ungkapan kita Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Baik, adapun menghususkan dia untuk salawat kepada Ali, khususkan salawat untuk Ali. Ya. Fa'inkan adalah ala sabil dawam. Tapi kalau tidak, bukan harus melazimkan selalu. Sesekali wal istimrar. Ya, tanpa selalu umpamanya mengkhususkan sebuah ungkapan salawat. Contoh alaihissalam karamallahu wajhah. Dikhususkan untuk Ali saja. Dan setiap menyebut namanya, selalu doa itu aja dibaca. Ini yang disebut oleh beliau. Adapun menentukan salawat untuk Ali radhiyallahu anhu secara khusus, ya, untuk pribadinya, yang itu dilakukan secara terus-menerus, ya, hadza jaizun ala sahih.
ya, apabila tidak dilakukan secara terus-menerus, kata beliau, maka itu boleh saja. Boleh, kata beliau. Amma in kanat as-salat alaihi bihaitsu yaj'al dzalika syi'aran makrunan bi ismiha. Adapun mengkhususkan sebuah doa atau selawat dijadikan itu syiaran, itu apa istilahnya itu ciri khusus, ya, dia yang diikatkan ke namanya. Setiap menyebut namanya karamallahu wajhahu umpamanya atau alaihissalam umpamanya, dikhususkan terus. Ya, setiap menyebut namanya demikian, maka selalu menyalu demikian. Mudahatan li Nabi SAW, hampir-hampir seperti kita mengucapkan untuk Nabi SAW, Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikhususkan itu untuk Ali, ya, secara terus-menerus, fahadha la yajuzu wa huwa bid'ah. Ini yang tidak boleh, kata beliau, karena bagian dari bid'ah. Soalnya muslim alaihi Ali, baik yang diucapkan suruh khusus tadi terus-menerus itu, secara terus-menerus, apakah Ali atau lainnya dari sahabat atau dari kalangan Ahlul Bait. Kemudian dikhususkan Utsman yang ungkapan tertentu. Nah, ini yang diungkapkan ini mengkhususkan selawat untuk Ali secara terus-menerus, dan setiap menyebut namanya, ini yang disebutkan tidak boleh. Ada bagian dari bid'ah. Tapi kalau sesekali tidak terus-menerus, kata beliau, itu tidak masalah. Kemudian di antara solusi-solusinya, kadang-kadang maka beliau kadang-kadang ketika menyebut nama Ali, kadang-kadang ada alaihissalam gitu. Tapi tidak terus-terusan atau selalu disebut nama Ali harus itu, tidak mengharuskan doa itu, tidak. Kemudian juga di antara kecintaan Syekh Utsman kepada Ali radhiyallahu anhu, beliau membantah, ya, orang-orang yang merendahkan kedudukan Ali radhiyallahu anhu dan membela Ali, ya, dari orang-orang yang musuhi Ali radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Taimiyah menjelaskan dan meyakini bahwa orang mencelahnya dan melaknat adalah minal baghi, termasuk dari buat kezaliman, ya, alladzi yasaiqu bi ta'ifa allati tal'anuhu. Itu adalah kezaliman yang berhak, ya, melaknat itu adalah orang yang melaknatnya. Ya, seharusnya, ya, maksudnya di sini adalah orang yang bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat orang yang mencela melaknat Ali radhiyallahu anhu bagian dari bentuk kezaliman, ya, yang allati tashiqu bihi ta'ifatun min allati tal'anuhu. Nah, itu yang berhak dengannya itu adalah orang yang melaknat Ali, bukannya Ali, atau yang mencelahnya. Ya. Maka dikatakan la ta'ifatul baghiyah, dan kelompok itu disebut dari kelompok yang zalim. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, faqala, hina dzakara bina'a masjid Rasulullah SAW. Itu ketika Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan ketika membangun masjid Nabi SAW, kulna nahmilu labinatan. Kami membawa bata demi bata. Wa Ammar labinatain. Adapun Ammar bin Yasir bawa dua bata. Lalu Nabi SAW melihat Ammar. Faja'ala yanfudu turab anhu. Lalu Nabi SAW membersihkan tanah yang melengket di pundaknya. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Ammar, waiha ya Ammar, sedih kali ya Ammar, ya, atau ini rasa kasihan dari Nabi SAW kepada Ammar, taqtulhu fi'atul baghiyah, ya, yang mana Ammar nanti akan dibunuh oleh kelompok yang zalim. Yad'uhum ilal jannati wa yad'unahu ilan nar. Ia mengajak mereka kepada surga dan mereka mengajak kepada neraka. Dan juga dalam hadis Ammar yang lain menyebutkan adalah hina ja'ala Ja'far yahfiru khandaq, ketika waktu memilih khandaq, menggalikan parit perang khandaq, Rasulullah SAW mengusap kepala Ammar dan berkata, ya, Bu'sa bin Samiyah taqtuluhu, ya, kesedihan untuk Ibnu Samiyah ini adalah nama dari orang tuanya yang dia nanti akan wafat dibunuh oleh kelompok yang zalim. Maka Syekh Islam Taimiyah memberikan komentar terhadap hadis ini. Wa hadha yadullu ala sihhati imamati Ali. Beliau mengatakan ini menunjukkan bahwa benarnya kekuasaan Ali, kepemimpinan Ali sebagai khalifah, dan wajibnya untuk taat kepada Ali radhiyallahu anhu. Wa nada'i ila ta'atihi da'inil jannah. Bahwa orang yang mengajak untuk taat kepada Ali radhiyallahu anhu saat menjadi khalifah adalah orang yang mengajak kepada surga. Wa da'i ila muqatalati da'ila nar. Orang yang mengajak untuk memerangi Ali radhiyallahu anhu adalah mengajak kepada neraka. Ini dalil-dalil yang diungkapkan oleh Syekh Islam Taimiyah ketika menjelaskan tentang kemuliaan dan kehormatan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian juga
Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan bahwa Ali lebih dekat kepada kebenaran daripada Muawiyah. Itu terjadi perbedaan pendapat antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhu ketika saat memberikan hukuman kepada pembunuh Utsman radhiyallahu anhu. Jadi ada peristiwa terjadi perang Siffin. Nah, tidak sebenarnya yang diceritakan oleh orang Syiah bahwa Muawiyah di sini menuntut untuk menjadi khalifah. Tidak. Perbedaan pendapat antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma adalah perkara masalah penangkapan dan hukuman bagi para pelaku yang ikut dalam membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Maka Ali radhiyallahu anhu meminta agar Muawiyah dan seluruh penduduk Syam menyatakan baiat kepada Ali radhiyallahu anhu. Muawiyah radhiyallahu anhu yang telah dipercaya menjadi gubernur Syam dalam masa yang sangat lama, mulai dari masa Umar Al-Khattab sampai masa Utsman, dia telah menduduki kemudian menempati hati penduduk Syam tentunya, maka penduduk Syam setia kepadanya. Memberikan tekanan kepada Ali agar Ali memberikan syarat kepada Ali radhiyallahu anhu bahwa Ali diminta untuk menangkap para pemberontak dan orang-orang yang ikut serta dalam membunuh Utsman. Maka dia siap untuk berbaiat setelah tertangkapnya para pembunuh Utsman tersebut. Jadi di sini titik perbedaan pendapat mereka. Namun masing kedua sahabat yang mulia ini berpegang dengan pendapat Muslim. Tidak bisa dipertemukan. Ali tetap berpendapat kalau kita tangkap para pembunuh Utsman ini, sedangkan kita masih dalam kondisi belum kompak bersatu semua, terutama adalah masyarakat Syam, maka itu akan melemahkan barisan khalifah saat itu, memberikan barisan Ali dan kekuasaannya. Muawiyah sebaliknya juga melihat di dalam tentara Ali itu masih ada orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Nah, ini diangkat berbeda. Itulah sebab terjadinya perang Siffin. Maka Syaikhul Islam Taimiyah menyebut di sini kedua orang sahabat ini beristihad dalam istihad mereka. Tapi yang benar dalam istihadnya, yang lahu ajran, yang lebih tepat istihadnya adalah Ali radhiyallahu anhu. Itu maksud. Muawiyah salah istihadnya, dia beristihad, tapi dia dapat pahala atas istihadnya, tidak berdosa, dapat pahala 1. Kalau Ali mendapat pahala 2. Jadi ini maka istilahnya afdal wa aqrab ilal haq. Itu Ali lebih dekat kepada kebenaran daripada Muawiyah. Fima hasala bainahuma, yaitu tentang hal yang terjadi di antara keduanya. Sekalipun kedua kelompok itu ma'aha ba'dul haq. Masing-masing kedua kelompok itu ada sisi benarnya. Jadi kalau kita lihat kan ada sisi benarnya juga, karena masih dalam tentara pasukan Ali ataupun orang-orang bersama Ali masih terdapat orang-orang yang ikut membunuh, andil dalam pembunuhan Utsman. Nah ini maka Muawiyah sebagai keluarga dari Utsman keberatan untuk membela Ali sampai orang-orang tersebut baru lebih dahulu ditangkap. Nah ini pendapat juga sebagian sahabat yang lain, termasuk diantaranya Thalhah, Zubair, Aisyah radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian setelah itu dalilnya adalah beliau menyebutkan tentang hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu sabda Rasulullah SAW, tamruku ma'ariqatun inda furqatin minal muslimin. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, nanti akan muncul suatu kelompok ketika terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin. Jadi yang berselisih sini adalah ta'ifatin azimatin muslimin, ada Ali radhiyallahu anhu, ada Muawiyah. Lalu dari antara kedua ini muncul kelompok yang ketiga itu ma'ariqatun, itu khawarij. Nah ini yang disebut, inilah muncul khawarij. Yaqtuluha awla ta'ifatin bil haq. Nah khawarij ini diperangi oleh kelompok yang lebih utama dengan kebenaran. Maka yang berperang dengan khawarij adalah Ali radhiyallahu anhu. Maka ini dasar Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa Ali lebih dekat kepada kebenaran dalam perselisihan yang terjadi antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka dalam hadis ini kata beliau terdapat bahwa bersama masing-masing kelompok itu ada kebenaran. Maka oleh sebab itu wa anna aliyan aqrab ilal haq. Tetapi Ali lebih dekat. Nah, lebih banyak benarnya daripada Muawiyah. Kedua-duanya ada benarnya, tapi Ali lebih utama, lebih banyak kebenaran yang dia raih. Itu maksud lebih tepat kebenaran yang lebih besar dia dapatkan dari sisi istihadnya. Baik. Kemudian Syaikhul Islam Taimiyah menanggapi
Walau qadaha rajulun fi Ali bin Abi Thalib bi annahu qatala Muawiyah. Kalau ada orang-orang menyalahkan, ada seseorang menyalahkan Ali dan anhu karena terjadi peperangan dengan Muawiyah, ya. Kemudian juga apa yang terjadi di perang Jamal dan perang Siffin umpamanya, laqila lahu Ali bin Abi Thalib afdal wa aula bil ilmi wa adab. Tentu kalau orang menyalahkan Ali dalam hal ini, ya, kenapa dia berperang dengan Muawiyah dan terjadi peperangan Jamal, Siffin dan Jamal? Tentu jawaban untuk orang tersebut, kata Syekh Islam Taimiyah, adalah bahwa Ali lebih utama, lebih dekat, lebih tinggi ilmunya dan keadilannya dari orang-orang yang diperanginya. Fala yajuzu an yaj'al alladziina qataluhu humul adilin. Jangan pula dikatakan orang yang diperangi oleh Ali lebih adil. Nah, itu maksudnya. Dan huwa zalim lahum, atau dianggap Ali menzalimi mereka. Kemudian juga Syekh Islam Taimiyah menegaskan, tidak ada keraguan daripada ulama-ulama sunnah wa ulama al-hadis, para kalangan ulama hadis, bahwa Ali aula bihaq, ada orang lebih tepat mengambil kebenaran, orang lebih tepat ijtihadnya dan kebenaran, ya, lebih benar ijtihad dan lebih dekat kepada kebenaran. Kemudian terdapat dalam dalil kata beliau, wa in istarabu fi wasfi ta'ifa ukhra, walaupun mereka berbeda dalam mensifatkan kelompok yang lain, apakah dianggap sebagai kelompok yang zalim atau kelompok yang melampaui batas. Wa wasafa bi zulmi wal baghi lima ja'a min hadis Ammar ja'al mustaq fi dzalika min ahli ta'awul. Barang siapa menganggap kelompok yang lain itu zalim, maka dia adalah dianggap seperti orang mustahid. Jadi maka di sini ulama memandang antara peristiwa Ali dengan Muawiyah adalah kedua-duanya mustahid. Tapi Ali lebih tepat ijtihad. Nah itu. Muawiyah ya tersalah dalam ijtihad, tetapi dia tetap dapat pahala yang bukan dalam sabda Rasulullah, bukan. Idza ijtahada al-hakim fa asaba lahu ajran. Fa in akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim, pemimpin berijtihad, lalu maka ijtihadnya benar, maka dapat pahala dua aja. Jika ijtihadnya salah, maka dapat pahala satu. Walaupun kedua-duanya menginginkan kebenaran, ya, tidak ada antara mereka ingin melakukan hal yang melakukan zaliman. Namun yang harus diingat, kata beliau, adalah hal-hal yang orang menyatakan Ali radhiyallahu anhu memiliki apa? Namun yang perlu kita jelaskan di sini, kata Syekh Islam Taimiyah, di antara hal-hal yang perlu diketahui juga, kata beliau, adalah itu adanya orang mengatakan bahwa Ali itu mengetahui hal yang gaib. Nah, adapun orang yang mengkhususkan Ali memiliki ilmu tentang hal yang gaib, walaisa bisahih. Ini tanggapan terhadap orang-orang yang berlebihan dalam memuliakan Ali radhiyallahu anhu, yang ekstrim. Adapun mengkhususkan Ali dengan ilmu yang gaib, walaisa bisahih, itu tidak benar. Faqulu ma yanqul anhu an Rasulullah khassa bi ilmil batin fa hadha kadhibun alaihi. Kalau ada orang, terutama di kelompok Syiah, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan secara khusus kepada Ali ilmu batin, maka inilah kebohongan atas nama Ali. Ada orang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengkhususkan Ali dengan ilmu batin, nah, maka ini kebohongan atas Ali radhiyallahu anhu. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah." Dan Allah sudah katakan yang Muhammad, tidak ada orang yang tidak ada orang seorang pun di langit maupun di bumi tahu hal yang gaib kecuali hanya Allah yang tahu yang gaib itu. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu." Isi Allah lah kunci-kunci segala hal yang gaib. Ya, dan tidak ada yang tahu hal-hal yang gaib itu, hal yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, setelah Syekh Islam menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengkhususkan ilmu batin terhadap siapapun, termasuk Ali radhiyallahu anhu. Bi khilaf ma yudhiruhu li'amatin nas wa kullu man kana 'arifan bi sunnati wa sirati wa lima annahu marawi khilaf hadha fa huwa mukhtalaqun kadhib.
Kemudian kata beliau, setiap orang mengkana arifan bisunnati, orang yang mengetahui tentang sunnah Rasulullah SAW dan secara kehidupan Rasulullah SAW, alimah, dia akan tahu bahwa hal-hal yang diriwayatkan menyelisihi, berbeda dengan apa yang dilihat dalam kehidupan Ali radhiyallahu anhu maupun kehidupan Rasulullah SAW, bahwa mukhtalafun kadzibun. Ini adalah kebohongan yang dibuat-buat. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian orang Syi'ariyah, Rafidah. Ya, mereka orang Syi'ariyah meriwayatkan dari Ali, annahu kana indahu ilmun khas, bahwa dia memiliki ilmu khusus, ilmu batin yang menyelisih zahir. Ya, menyelisih zahir. Ini kelompok-kelompok yang bagi adanya ilmu batin dan ilmu zahir, ada zikir batin, zikir zahir dan sebagainya. Ini kelompok-kelompok yang memang mirip-mirip dengan akidah Syi'ariyah. Baik, atau memang terindikasi mereka ini adalah terafiliasi dengan Syi'ariyah. Suma qala wa qad ajma ahlul ma'rifah bil manqul ala anna ma yurwa ala Ali an Ja'far Sadiq min hadhihi al-umur. Kemudian beliau menyebutkan telah sepakat ahlul ma'rifah, ya, orang yang ahli dengan ilmu hadis bil manqul, ya, ilmu hadis, ya, dengan ilmu agama, bahwa apa yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu ataupun dari Imam Ja'far Sadiq tentang perkara-perkara seperti ini, ya da'ihal batiniyah, yang dianggap, ya, orang-orang batiniyah mengatakan ahli batin, ya, ahli batiniyah adalah semuanya kadzibun mukhtalafun, ada kebohongan yang dibuat-buat atas nama Ali radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang yang mengaku ada punya ilmu-ilmu batin ini atau kelompok batiniyah, ya, itu mereka ngaku bahwa ilmu mereka dapat dari Ali radhiyallahu anhu. Dan Ali disampaikan secara khusus oleh Allah, oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Kita pernah melihat di sebuah buku itu mereka buat sanadnya ilmu batin mereka, ya, sampai kepada Ali dan sebagainya. Semuanya adalah kebohongan yang dibuat-buat oleh mereka. Maka bila salah ada wa amma ma yarwihi ahlul kadhibi wal jahli min ikhtisasi Ali bi ilmin infarada bihi anis sahabah fuluhu baqi. Apa yang diriwayatkan dari orang pembohong dan orang-orang yang bodoh, bahwa Ali memiliki khususan, bahwa Ali punya ilmu khusus secara tersendiri, ya, dan tidak diketahui oleh sahabat ilmu-ilmu itu, maka inilah kebatilan. Wa ma yaqulu ba'dhu juhal annahu syariba min ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh sebagian orang-orang berdusta, orang yang bodoh, bahwa Ali radhiyallahu anhu minum dari air mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu fa'awrathahu ilmu awal wa akhir. Lalu dia diberikan ilmu oleh Nabi tentang ilmu al-awwalin wa akhirin. Ilmu yang orang-orang terdahulu dan orang ilmu yang terakhir. Min akhbahil kadhib al-bari. Ini adalah seburuk-buruk kebohongan yang dingin, kata beliau. Fa inna syurba ghusl mayit laysa bimasyru'. Karena meminum air mandi mayat itu tidak ada disyariatkan. Karena ada dalam mereka mengatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu minum air mandinya ketika Rasulullah dimandikan setelah meninggal, itu diminum oleh Ali, maka dengan hal itu dia mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu awalin wal akhirin, ilmu-ilmu yang orang-orang sebelumnya dan ilmu-ilmu yang terakhir. Wala syariba Ali syai'an. Ali tidak pernah meminum hal itu sedikit pun, tidak minum sedikit hal itu. Walau kana hadza yujibul ilm la syarakahu bidzalika kullu man hadar. Kalau seandainya minum air mandi mayat itu yang mewariskan ilmu, tentu akan ikut diminum oleh orang-orang yang hadir saat memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yarwi hadza an hadin min ahli. Tidak ada seorang pun ulama yang meriwayatkan, ya, tidak ada pun dari seorang pun tentang hal ini. Wa kadzalika ma yuzkar annahu kana indahu ilmu batin imtadha bi an Abi Bakar. Demikian pula yang diriwayatkan bahwa Ali punya ilmu batin, bahwa dia memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar dan lain sebagainya. Fahadha min muqalatil malahida batiniyah. Ini adalah perkataan orang ateis dari kalangan batiniyah, kelompok batiniyah. Karena Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Waladhi falaqal habba wa bara'an nasam." Zat yang telah membalikkan biji-bijian dan menumbuhkan, ya, dan menciptakan nyawa, ya. Ma'hada ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an lam ya'hadhu ilan nas. Tidak pernah Nabi SAW memberikan sesuatu khusus kepadaku, ya, yang tidak Nabi SAW berikan kepada orang lain. Illa ma fi hadis sahifah.
kecuali dalam hal yang ada dalam sahifah. Sahifah itu adalah sebuah bungkusan, ya, catatan. Nah, karena memang desas-desus di masa Ali radhiyallahu anhu ketika dia khalifah itu, karena banyak orang-orang yang hulu berlebihan dalam mencintai Ali radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu punya ilmu khusus, punya ilmu batin dan sebagainya. Maka diwakilkan oleh Abu Taubah dan lainnya bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, hal khasaka bika Nabi sallallahu alaihi wasallam Syekh? Adakah engkau diberi khusus, yaitu pesankah, wasiatkah, disampaikan oleh Nabi kepada engkau saja, tidak kepada orang lain? Maka Ali menjawab dengan hal ini, tidak ada. Maka Ali bersumpah, demi zat Allah yang hidup untuk tumbuhan dan jiwa, ya, tidak ada Nabi SAW membisikkan sesuatu, memberikan janji kepada sesuatu padaku yang tidak diberikan kepada orang lain, mengkhususkan aku dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain, ya, kecuali catatan yang ada dalam lembaran ini, kata Ali radhiyallahu anhu. Apa catatan lembaranmu itu? Yaitu memang Ali radhiyallahu anhu memasukkan catatan lembaran ini dalam sarung pedangnya. Kenapa? Karena dia akan butuh nanti saat, ya, atau sebagai peringatan bagi dia saat berperang. Apa isinya? Wa kana fiha al-aql. Apa yang ada dalam pedangnya itu adalah masalah diyat. Diyat orang yang membunuh, baik sengaja, tidak sengaja, dan seterusnya. Itu al-aql namanya. Wa fikakul asir. Kemudian hukum tentang tebusan tawanan perang. Nah, itu isi pedangnya. Karena memang butuh hukum ini dalam saat perang, nanti hukum ini dibutuhkan. Maka dimasukkan dalam sarung pedangnya itu. Ini diantara bagaimana sahabat dalam menyimpan ilmu, dan juga bagaimana mereka butuh kepada satu hukum, umpamanya mereka simpan di tempat yang saat dibutuhkan. Ya. Kemudian juga yang di dalam catatan itu adalah wa la yuqtalu muslimun bi kafir. Ya. Tidak boleh dibunuh seorang muslim dengan orang kafir, gara-gara membunuh seorang kafir. Illa faman yu'tihallahu, kecuali pemahaman agama yang Allah beri kepada seseorang tentang Al-Quran. Itulah jawaban Ali radhiyallahu anhu ketika ada orang mengatakan Ali itu memiliki kekhususan dari sahabat sama lain tidak diberikan oleh Nabi SAW. Maka secara umum, ya, banyak sekali ungkapan-ungkapan Syaikhul Islam Taimiyah yang memuji, menjelaskan keutamaan sahabat Ali radhiyallahu anhu Khalifatul Rasyid, ya, dan ini banyak sekali mahbutun tersebar dalam kitab-kitab beliau. Ya. Faqad dzakara mu'tarifan bihi mustadilan 'ala dzalika bi khususin bi nususin kitab wassunnah. Dan beliau mengungkapkan pernyataan tentang kemuliaan Ali itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau mengatakan wali radhiyallahu anhu faddalahu Allah wa syarafahu bi sawabiqihi al-hamidah. Maka Syaikhul Islam mengatakan Allah telah memberikan karunia-Nya kepada Ali dan memuliakan Ali dengan keutamaan-keutamaan yang mulia yang dia lebih dahulu memiliki. Wa faddalahu al-adidah, kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang banyak. Lalu Syaikhul Islam menyebutkan Ahlus Sunnah secara khusus, mereka adalah kitab-kitab Ahlus Sunnah dari semua golongan, kata beliau, mamlu'atun bidzikri fadailihi, penuh menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan Ali radhiyallahu anhu wa manaqibihi, dan kemuliaannya. Jadi maksudnya apa di sini? Tidak seperti mana yang dituduhkan oleh Syiah Rafidhah bahwa Ahlus Sunnah kitabnya itu adalah mencela Ahlul Bait, merendahkan Ahlul Bait, melecehkan Ahlul Bait. Tidak ada. Maka Syaikhul Islam mengatakan kutub ahli sunnah, buku kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama ahli sunnah jamaah dari berbagai kelompok atau madhab fikih umpamanya, ya, sangat banyak sekali menyebutkan keutamaan dan kemuliaan Ali radhiyallahu anhu, dan bahkan mencela orang-orang yang menzalimi Ali radhiyallahu anhu, ya, wa minkiruna ala man sabahu, dan bahkan mengingkari orang-orang yang mencela, mencaci Ali radhiyallahu anhu, wa karihun bidzalik, dan mereka membenci perbuatan itu. Nah, ini Ahlus Sunnah secara umum untuk menjelaskan, menjawab tuduhan-tuduhan orang Syiah Rafidhah terhadap Ahlus Sunnah. Karena salah satu metode Syiah untuk merekrut orang-orang yang mau berpaham Syiah adalah metode mereka dua hal. Pertama adalah memuja, mengagungkan, ya, keutamaan-keutamaan Ahlul Bait dengan hadis-hadis yang palsu, sehingga kelihatan Ahlul Bait itu adalah sangat memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Kemudian di sisi lain mereka akan menyebutkan nanti bahwa Ahlul Bait dizalimi oleh para sahabat. Maka di sini mereka menjatuhkan para sahabat dan sebagainya. Sehingga secara naluri orang-orang yang muslim mudah sekali terpukau, ya, terpengaruh dengan doktrin seperti itu. Ya, cinta kepada keluarga Nabi pasti. Kemudian juga tidak rela untuk dizalimi keluarga Nabi SAW, pastilah. Ya.
tetapi mereka membuat cerita itu dengan karang-karang yang kedustaan yang mereka karang-karang dan mereka buat-buat. Baik. Baik, barangkali demikian sekilas ya yang dapat kita jelaskan bagaimana pandangan Syaikhul Islam tetap kemuliaan Ali radhiyallahu anhu dan tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh orang Syiah Rafidhah. Di sini juga ada Usman Rasulullah faqahum aidan bi faratihim jahlihim la yafariquna baina qasa'is wal manaqib. Nah, di sini juga dibedakan oleh Syaikhul Islam. Beda antara qasa'is wal manaqib. Qasa'is itu maksudnya apa? Qasa'is adalah hal-hal yang keutamaan khusus bagi Ali dan keutamaan itu tidak dinyatakan dimiliki oleh sahabat yang lain. Kalau manaqib itu kemuliaan-kemuliaan dimiliki oleh Ali dan juga oleh sahabat yang lain. Maka Syaikhul Islam menyebutkan orang-orang Syiah Rafidhah tidak bisa membedakan antara manaqib dan khasais. Kalau manaqib umpamanya Ali radhiyallahu anhu adalah di antara Khulafaur Rasyidin, termasuk ke dalam itu manaqib yang gabung dengan Abu Bakar dan Umar, Utsman, Ali. Bahwa Ali adalah orang dijamin masuk surga. Ini manaqib. Kenapa? Karena dia diberikan pada sahabat yang lain dan ini untuk masuk. Nah, ini harus dibedakan kata beliau antara khasais dan manaqib. Nah, yang kedua tadi kesalahan mereka adalah yaitu khasais dan manaqib itu mereka karang-karang dengan riwayat mereka sendiri. Karena itu beliau mengatakan ya, qaum yazunnuna anna kulla mankabatin wa fadilatin li Ali innama hiya min khasaisihi bid-darurah. Orang-orang Syiah mengira bahwa setiap kemuliaan keutamaan yang dikatakan untuk Ali radhiyallahu anhu ya, ini dikatakan oleh mereka kekhususan hanya Ali saja. Wa hadza khata'un zahir. Ini adalah kesalahan yang fatal kata beliau. Ya. Ini yang beliau jelaskan. Ya. Bi an hadhihi sifat laysat min khasaisihi. Ada sifat-sifat kemuliaan-kemuliaan tidak kekhususan bagi Ali. Ya. Tujuan beliau di sini adalah untuk menjelaskan hal yang benar agar tidak terjadi pelecehan atau merendahkan sahabat-sahabat yang lain. Itu tujuannya. Yang mereka juga memiliki keutamaan-keutamaan sifat yang sama dengan Ali. Fayadunnu mukhalif anna Syaikhul Islam Taimiyah yantaqisu min Ali. Tapi orang-orang Syiah menuduh Syaikhul Islam Taimiyah adalah merendahkan Ali. Jadi ketika Syaikhul Islam menjelaskan ada khasais, ada manaqib. Kalau manaqib bukan khusus untuk Ali saja. Terdapat juga bagi sahabat-sahabat yang lain. Tapi kalau khasais hanya Ali yang memiliki keutamaan seperti itu. Nah, ini yang ingin dijelaskan sehingga. Ketika hal itu dijelaskan, bahwa orang-orang Syiah mengatakan ini adalah merendahkan Ali. Padahal Syaikhul Islam tidak pernah merendahkan Ali radhiyallahu anhu atau seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal amaluhu hadza dalil ala adam intiqas. Tapi tujuan Syaikhul Islam adalah agar tidak terjadi pelecehan atau merendahkan sahabat-sahabat yang lain yang mereka juga memiliki keutamaan-keutamaan tentunya. Seperti contoh umpamanya. Nah, contoh umpamanya. Orang-orang Syiah berhujah bahwa Ali adalah orang yang berhak untuk jadi khalifah dengan hujjah karena Ali lah yang dia diangkat jadi pengganti Nabi waktu menjaga Madinah perang Tabuk. Lalu mereka anggap ini khasais. Ini khasais, ini adalah manaqib. Kenapa demikian? Adapun ketika Nabi SAW mentugaskan Ali radhiyallahu anhu untuk tinggal di Madinah, menjaga kaum muslimin di Madinah saat perang Tabuk, itu tidak termasuk khasaisnya. Bukan khusus Ali di situ. Bal huwa min fadailihi, tapi itu bagian dari kemuliaan keutamaan milik Ali. Kenapa? Karena juga dimiliki oleh sahabat yang lain. Kenapa? Walam yakun istikhlafu 'ala al-Madinah fi ghazwat Tabuk li ajli anna mustakhlif an ghazwati afdal min ghairihi. Beliau menyebutkan bahwa bukan tujuannya bahwa orang yang diperintahkan Nabi SAW untuk menjaga kota Madinah saat itu Ali, ya, waktu perang Tabuk, bahwa dia adalah ya lebih mulia dari yang lainnya yang pergi ikut berperang atau memiliki keutamaan yang lebih ya minal mutakhalifin fi ghazwatil ukhra dari para sahabat-sahabatnya yang ikut dalam perang yang lain. Baik. Kenapa? Karena istilah Ali
Adapun Ali disuguh oleh Nabi SAW saat perang Tabuk untuk menjaga kota Madinah sebagai pengganti Nabi saat itu. Tidak termasuk khasais, bukan khususan Ali. Kenapa? Karena Nabi SAW apabila perang keluar dari kota Madinah, juga mengangkat sahabat-sahabat yang lain, bukan hanya Ali. Di antaranya Ali. Nah, jadi itu khasais. Maka juga mengangkat para sahabat yang lain. Semana di antara sahabat yang pernah diangkat oleh Nabi SAW menjadi petugas saat beliau keluar di kota Madinah, kalau beliau perang adalah Ibnu Ummi Maktum. Kemudian juga Utsman bin Affan juga pernah. Ya. Dan beliau menyebutkan contoh-contoh yang lain ketika Nabi SAW mengangkat sahabat-sahabat yang lain ya untuk menjaga kota Madinah sebagai petugas di kota Madinah menggantikan Nabi SAW ketika Nabi SAW ada perjalanan keluar Madinah atau dalam peperangan. Ada mengangkat Ali sebagai penjaga kota Madinah saat perang Tabuk, ya. La afdal mimma stukhlifa ala ghairi. Bukan menunjukkan itu wah dia lebih mulia dari orang-orang yang lain. Bal kana yakunu fil Madinah fi kulli wazlin min ghazawat minal muhajirin wal ansar. Bahkan setiap ada peperangan pasti ada yang tinggal di Madinah ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di kalangan muhajirin maupun kaum ansar. Nah, ini yang dimaksud. Kemudian pada waktu Tabuk lam ya'zan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakhalluf fiha. Bahkan di perang Tabuk itu Nabi SAW tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak ikut perang waktu itu. Falam yatakhallaf fiha illa munafiq. Dan tidak ada yang tidak ikut waktu perang Tabuk tersebut kecuali orang-orang munafik dan orang yang punya uzur. Dan juga 3 orang sahabat yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum kata beliau adalah pengangkatan Ali untuk menjaga kota Madinah saat perang Tabuk bukan kekhususan Ali saja. Bukan juga menunjukkan itu adalah dia lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar. Atau bukan pula itu sebagai dalil bahwa dia menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengangkat istakhlafa adan min ghairihi. Nabi SAW pernah mengangkat sahabat-sahabat yang lain juga menjadi petugas untuk menjaga kota Madinah saat Nabi SAW keluar. Walakin haula juhalun yaj'aluna fadail 'amma mushtaraka baina Ali wa ghairihi khassa bi Ali. Kata beliau adalah, tapi orang-orang Syiah yang bodoh menjadikan ini keutamaan ini khusus bagi Ali yang tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini bedanya antara khasais dengan manaqib. Kalau keutamaan itu didapat oleh sahabat-sahabat yang lain, maka itu disebut manaqib, maka tidak disebut khasais. Nah. Kemudian, ya. Di sini bukan berarti kita kata Syekh Utsaimin kita mengingkari bahwa itu sebuah mangkabah kemuliaan keutamaan bagi Ali. Lakin ulam yurid ulul rafi, ulam yurid ya. Ulul rafi fi hubbihi fi muqabil tanaqus ghairi min sahabat. Yang dimaksud adalah untuk membantah orang Syiah Rafidhah. Yang mana kecintaan Ali dalam menyebutkan keutamaan tadi menjatuhkan sahabat yang lain atau merendahkan sahabat yang lain. Nah, dan ini tujuannya adalah bahwa keutamaan itu juga dimiliki oleh Ali. Lakin difa'an ambaq itu sahabat dan sahabat yang lain juga memiliki keutamaan yang sama. Ya, tidak khusus hanya Ali memiliki keutamaan seperti itu. Ini di antara contoh ya, keutamaan di mana bedanya khasais dengan manaqib. Nah, kalau khasais adalah spesial khusus untuk orang tersebut tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan tadi kita katakan kalau Khulafaur Rasyidin itu adalah khusus manaqib untuk 4 orang sahabat. Nah, sama mereka pada para sahabat. Tetapi yang khasais contohnya adalah hal-hal yang tidak dikatakan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang lain. Contoh umpamanya syaitan takut dari umat. Ya, masalah fajjan illa salaka syaitan ghairu fajjin. Tidaklah Umar menempuh satu lorong kecuali setan pindah ke tempat gang yang lain. Nah, kemudian juga umpamanya Utsman, ala astahi min rajul tastahi min malaikat. Apakah kamu tidak malu dari seseorang yang malaikat malu darinya? Dan lain demikian. Nah, ini yang ingin beliau sebutkan banyak sekali sebetulnya itu adalah manaqib, tapi orang-orang Syiah Rafidhah ya menjadikannya sebagai khasais bagi Ali radhiyallahu anhu, lalu mereka jadikan itu sebagai
hujah dan syubhat untuk mengatakan sinilah Ali berhak untuk khalifah setelah Nabi. Nah, itu sebetulnya yang mereka lakukan dalam cara pendalil mereka tentang uh, menjadikan manaqib itu adalah khasais. Dan masih banyak tentunya hal-hal yang lain dijelaskan contoh-contoh di sini. Semoga apa yang telah kita bahas sedikit ini dapat kita bisa ambil faedahnya. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada akh yang madu kita dari studio Cilengsi. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini dari bahasan faedah sejarah Islam, yaitu mengenai pandangan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala terhadap kemuliaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya menjadi wawasan yang bermanfaat bagi kita semua dan memahami bagaimana kedudukan para sahabat terutama kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini yang bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543, atau juga Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon jaringan seluler biasa di 021-823-6543. Yang ya sudah terhubung, yang pertama silakan di layanan telepon Bapak dengan ya halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Bowo. Pak Bowo di mana? Dari Bogor. Dari Bogor. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama sih sebenarnya masa kekhalifahannya Ali sebelum diserahkan kepada Muawiyah? Satu lagi boleh nggak Ustaz? Iya, silakan. Pada masa kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib itu pada saat itu kan pernah memerangi kaum Khawarij, dan pada saat memerangi kaum Khawarij itu kan sampai dibakar ya. Terus apakah benar itu Khawarijnya itu dibakar sampai kaum Syiahnya itu mentuhankan bahwa Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan dia mereka? Itu aja, Pak. Baik. Nah, cukup Ustaz. Nah, 2 pertanyaan Ustaz, silakan. Baik, yang pertama, berpindahnya kekuasaan kepada Muawiyah bukan di masa Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu tetap menjadi khalifah sampai beliau terbunuh oleh orang Khawarij, yaitu Ibnu Muljam di Kufah tahun 40 Hijriah. Kemudian setelah itu diangkatlah Hasan sebagai khalifah Muslimin. Kemudian Hasan ini ya, dan ini suatu khasais Hasan yang tadi kita sebutkan. Rasulullah SAW sudah katakan, inna ibni hada sayyidun sayaslihullahu bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Anakku ini adalah seorang tokoh yang nanti kalau Allah akan damaikan melalui dia 2 kelompok besar dari kaum muslimin. Dan itulah yang ternyata ya di tahun yaitu Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Demi apa? Demi perdamaian. Ya. Jadi pindahnya kekuasaan ke Muawiyah bukan di masa Ali bin Abi Thalib, tapi adalah Hasan yang menyerahkan. Radhiyallahu anhu, Hasan menyerahkan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan ini memang subhanallah itu kenyataan sesuai dengan apa yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW di waktu masa hidup beliau, dan menunjukkan tentang kemuliaan Hasan ini. Di sini terdapat kemuliaan Hasan. Antara khasais Hasan di sini adalah bahwa kemuliaannya dia adalah Allah satukan kaum muslimin melalui tangannya dia. Maka ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Di sinilah ulama juga mengambil faedah tentang sahnya kekuasaan Muawiyah dan juga mulianya perbuatan Hasan radhiyallahu anhu. Ya, mulianya Hasan yang lebih memilih ya untuk mempersatukan kaum muslimin daripada kekuasaan. Itu tentang fadilah kekuasaan kepada Muawiyah. Adapun tentang perangnya Ali melawan Khawarij, itu Ali berkali-kali mengirim para sahabat di antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk berdiskusi dengan orang Khawarij. Ini juga pola bagaimana menangani kelompok-kelompok radikal ini, tidak pertamanya dengan cara kekuatan saja, kecuali mereka telah membunuh dan merusak fasilitas umum dan sebagainya, itu boleh diperangi sebenarnya penjelasan para ulama.
Tapi sebelum itu Ali radhiyallahu anhu telah mengupayakan menasihati mereka melalui Ibnu Abbas. Maka disebutkan para ulama ada 12.000 jumlah mereka setelah berdiskusi dengan Ibnu Abbas, itu ada yang kembali kepada akidah yang benar itu 8.000. Benar menyebutkan 8.000. Ya, yang 4.000 inilah yang terjadi peperangan dengan Nahrawan dengan orang Khawarij. Maka antara Ali dan Khawarij itu adalah perang, bukan pembakaran. Yang dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu adalah orang-orang Syiah yang mengatakan dia adalah Tuhan. Itu kelompok Sabaiyah yang sebelumnya dijelaskan oleh Abu Bakar Abdul Qahir al-Baghdadi dalam kitab Al-Farq bin Al-Firaq, dan juga beberapa kitab-kitab menulis tentang paham-paham al-firaq lainnya, termasuk semuanya maqalah Islamiyin, Al-Milal wa Nihal dan sebagainya, menceritakan bahwa yang dibakar oleh Ali itu bukan orang Khawarij, tapi adalah kelompok Syiah Sabaiyah yang menganggap Ali sebagai Tuhan, mengatakan bahwa Guntur itu adalah suara Ali, kilat itulah cambutan Ali dan sebagainya, yang pada itu antahu, ya, mereka mengatakan Ali adalah Tuhan. Maka akhirnya Ali menghukum mereka dengan cara membakar, bukan dimasukkan secara langsung kepada api yang menyala, tapi disebutkan oleh para ulama dan mufassir menyebutkan bahwa dia membuat 2 lubang yang kemudian panasnya itu dialirkan ke lubang tempat manusianya, tempat orangnya, dan satu lagi tempat apinya. Dan Ibnu Abbas mengingkari pula perbuatan Ali radhiyallahu anhu, tidak setuju dengan cara membakar mereka, ya, yang dibakar itu bukan orang Khawarij tapi orang Syiah. Karena kata Ibnu Abbas, la yu'adzibu bin-nar ila rabbih. Tidaklah pantas mengazab dengan cara membakar itu kecuali orang yang menciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik, barakallah, jazakallahu khair. Demikian untuk Bapak Bo yang berada di Bogor. 2 pertanyaan telah dijawab oleh Al-Ustaz. Ya, dan selanjutnya yang kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Ada Abu Zain yang berada di Tangerang. Dia bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kebanyakan orang-orang di sekitar tempat tinggal saya, jika disebutkan nama Ali bin Abi Thalib, selalu diiringi dengan kalimat karamallahu wajhah, bukan radhiyallahu anhu. Apa arti kalimat ini, Ustaz? Dan dari mana asal-muasal kalimat tersebut dan bagaimana hukum mengucapkannya? Baik, ini juga dibahas oleh para ulama tentang kekhususan sahabat dengan sebuah doa. Yang tadi juga sudah kita jelaskan sekilas tentang financial event. Mengkhususkan sahabat dengan sebuah doa, kalau dilakukan sesekali, boleh. Ya, tetapi kalau selalu secara istimrar, kata beliau, terus menerus demikian, sehingga seakan-akan kalau Ali itu yang dia ucapkan bukan radhiyallahu anhu tapi karamal wajah, seakan itu merupakan suatu kelaziman, ini yang dilarang oleh para ulama. Dan juga alasan orang mengatakan karamal wajah itu bermacam-macam, di antara umpamanya bahwa Ali nggak pernah sujud ke berhala dan sebagainya. Maka para ulama juga membantah semua sahabat-sahabat yang lain banyak juga hal yang sama, tapi tidak diucapkan kepadanya karamal wajah. Tapi boleh nggak diucapkan? Boleh saja, tapi bukan menjadikan sebuah konteks kekhususan bagi Ali. Di situ letak. Maka tidak boleh mengkhususkan sebuah doa untuk seseorang secara terus-menerus doa itu dibaca untuk dia dengan doa yang satu itu. Itu yang jadi catatan para ulama. Tapi kalau sesekali-kali, maka beliau tadi juga disebutkan, kadang-kadang beliau juga pernah di dalam kitab beliau menulis alaihissalam, kadang-kadang selesai, tapi sesekali, tidak terus-menerus gitu. Nah, karena juga dalam kitab-kitab Syiah itu akan kita dapatkan nanti alaihissalam sebagai ketika dia menyebutkan nama Ali radhiyallahu anhu. Maka mengkhususkan juga Ibnu Katsir juga menjelaskan hal ini. Mengkhususkan menjadi persoalan dan itu dilakukan terus menerus seakan-akan tidak boleh dipakai doa yang lain. Nah, ini artinya mengkhususkan sesuatu ini suatu perbuatan yang telah melanggar aturan agama. Tidak ada mengkhususkan sesuatu untuk seseorang kecuali ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun doa ataupun selawat tadi yang disebutkan boleh saja setiap orang diungkapkan, terutama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum boleh saja, tapi kata beliau jangan secara istimrar terus menerus. Doa itu khusus dibaca buat seseorang tertentu di kalangan sahabat siapapun orang. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu. Baik, barakallah, jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk Abu Zain yang berada di Tangerang. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari salah satu pendengar Radio Roja, tidak disebutkan dari mana dan dari siapa. Ya Ustadz,
mohon tanggapannya mengenai buku yang berjudul Tarikh Khulafa Rasyidin, dan di situ juga buku tersebut sudah diterjemahkan, namun banyak kejanggalan-kejanggalan dari pembahasan di masa pemerintahan Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Dan buku apakah yang terbaik Ustadz untuk kita menjadikan rujukan dan kita baca dari sejarah Khulafaur Rasyidin yang mungkin sudah diterjemahkan di saat ini Ustadz? Mohon jawabannya. Jazakallahu khair. Afwan, untuk bukunya tentu perlu kita siapa pengarangnya ya. Karena judul buku dan Khulafaur Rasyidin itu, Al-Khulafaur Rasyidin itu ada berapa kitab. Di antara ada namanya dia Umar Akram, dia Umari ya. Dia Akram. Dia Akram Umari itu punya kitab Khulafaur Rasyidin. Itu yang kita baca itu tidak ada bermasalah dalam kitab. Tapi yang diterjemahkan itu kitab yang mana? Atau mungkin penerjemahnya mengambil menyadur dari buku lain, tidak tahu. Tentu perlu kita tulis dulu, dengar dulu siapa penulisnya. Di antara tulisan yang bagus itu, saya tidak tahu, mungkin belum terjemahkan tentang buku dia Akram Umari ini. Si Akram ini belum terima kalau bisa. Kemudian ada juga kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, tapi bukan Khulafaur Rasyidin, tapi judulnya Tarikh Al-Khulafa. Tarikh Al-Khulafa. Ini kitab-kitab yang dan juga kitab Imam Az-Zahabi itu beliau punya Syiar Al-Mala. Syiar Al-Mala itu ada berapa? Maka di juz awal itu tentang Sirah Nabawiyah. Juz yang kedua atau jilid yang kedua itu tentang Khulafaur Rasyidin. Itu juga bagus. Kemudian juga Bidayah Nihayah, tapi Bidayah Nihayah itu sangat panjang sekali karena beliau bicara tapi berdasarkan tahun di situ. Jadi di masa tanggal 11 Hijriah sampai umpamanya 40 Hijriah itu adalah masa Khulafaur Rasyidin. Di situ banyak riwayat. Tapi yang khusus membahas kitab tadi adalah Khulafaur Rasyidin itu kayak dia Akram dia Umari atau Syekh Akram dia Umari. Kemudian juga tadi kan punyanya Imam As-Suyuti, Tarikh Al-Khulafa. Kemudian juga karyanya Imam Az-Zahabi dan juga di jilid kedua dari kitab Syiar Al-Nubala. Itu yang saya beberapa kitab bicara secara spesial Khulafaur Rasyidin. Itu banyak kitab yang lain tentunya tadi saya tanya pengarang yang tadi. Dan juga kitab yang disebutkan tadi saya tidak tahu bagaimana kondisinya karena tidak disebut pengarang. Dan saya juga tidak menguasai semua kitab yang membahas tentang Khulafaur Rasyidin, cuma saya memberitahu yang pernah saya baca, yang pernah saya miliki. Barakallahu fiikum wallahu a'lam. Lantas Ustaz, bagaimana jika kita menemukan buku yang di situ ada mendiskreditkan antara salah satu sahabat misal Utsman dan atau Muawiyah radhiyallahu anhuma, apakah buku tersebut layak untuk dijadikan kita rujukan bacaan ataukah kita sebaiknya ketika kita tinggalkan karena selalu mendiskreditkan kedua sahabat ini dan juga menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Baik. Tentu kita ada hal. Orang menyebutkan ini tujuannya untuk apa? Kalau dia untuk menjelaskan riwayat ini ada dhaif, batil, salah, tidak benar. Tapi kalau dia sengaja untuk membicarakan, menjatuhkan kehormatan para sahabat tersebut, ya, dan mencari-cari kesalahan sahabat, maka di akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sahabat adalah telah kita sebutkan sepakat ulama salaf. Yang menyebutkan as-sukutu fima syajara bainahum. Diam terhadap perkara-perkara yang sahabat berselisih dalam hal itu, terutama fitnah-fitnah yang terjadi di masa sahabat, maka kita tidak boleh membahas, ya, mencari-cari kesalahan mereka. Karena mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah setelah para anbiya. Sebenarnya Rasulullah katakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Mereka adalah orang paling ikhlas, mereka adalah orang yang mau ingin umat ini maju, aman, tentram. Jadi tidak ada prasangka, maka tidak ada seorang para ulama bersangka buruk kepada Muawiyah, kepada Ali, kepada Thalhah, kepada Zubair, kepada Aisyah anha terjadinya peristiwa perang Siffin dan perang Yaman. Tidak ada seorang sahabat menyalahkan siapapun di masa mereka dan mereka hidup di situ. Dan mereka hidup dalam masa fitnah. Tidak ada satu pun ungkapan dari Ali menjatuhkan Muawiyah dan tidak ada satu pun ungkapan dari Muawiyah yang menyatukan Ali, menjatuhkan kehormatan Ali radhiyallahu anhu.
Bahkan Ali mengatakan, ikhwanuna ba'u alain. Dia adalah saudara-saudara kita yang menzalimi kita. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, as-sukut masyajam. Bahwa, dan juga kesalahan-kesalahan mereka, pun mereka salah. Mereka memiliki amalan-amalan yang sebesar gunung yang bisa menghapus semua kesalahan mereka. Makanya kita nggak punya amalan itu. Maka Allah sebutkan bahwa adab kita kepada para sahabat, para ulama kita di antara Imam Malik menyebutkan berhijrah dengan firman Allah SWT, itu doa yang diajarkan Allah untuk kita. Wa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kita mohon ampun untuk saudara kita yang beriman sebelum kita, terutama tentu sahabat. Mereka yang lebih dahulu beriman dari kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan alladziina amanu. Jangan sedikit pun ada dalam hati kami, ya Allah, ada rasa benci kepada orang beriman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan alladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur. Justru kita dituntun. Dan para ulama kita juga menjawab, haulai ummatun qad khalat lahum ma kasabu lakum ma kasabtum. Ya hum ma kasabu wa lana ma kasabna. Mereka sudah kaum yang jauh lebih bertakwa dan berilmu telah berlalu, dan mereka berselisih itu atas ilmu dan juga kondisi yang sangat bisa saja terjadi, yang tidak akan mungkin kita pahami keadaan mereka pada masa sekarang ini. Ya, kondisi saat itu tidak adanya nama HP, tidak ada tentu provokasi selam pun tidak ada setelah itu. Tapi mereka tidak punya alat-alat untuk mendeteksi kebohongan sebagainya. Maka kita adalah mohonkan ampun untuk mereka, dan mereka justru punya amalan-amalan pernah berjihad bersama Rasulullah SAW. Ya, maka oleh sebab itu ada seseorang berkata di hadapan Imam Ahmad atau salah seorang ulama mengatakan bahwa Umar bin Al-Aziz itu lebih mulia daripada Muawiyah. Maka ulama mengatakan debu yang masuk ke dalam hidung Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah SAW lebih baik daripada Umar bin Al-Aziz. Begitulah kedudukan para sahabat. Makanya semua ulama mengatakan as-suhbah la ta'diluhu syai'. Orang yang telah mendapat predikat menjadi sahabat Nabi, tidak ada amalan yang dapat menyentuh keutamaan mereka. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Nah, Ustaz, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya, dan waktu yang telah disediakan telah habis, Ustaz, dan mungkin ada kitab yang tepat disampaikan untuk merhati roja sekalian. Nah, silakan. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini. Mohon maaf tiada kekurangan penyakit materi ini. Semoga Allah SWT selalu menjaga kita dalam kebaikan, selalu melindungi kita dari segala keburukan, dan memberkahi segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Juga terima kasih pada teman-teman di studio Roja dan studio Institut Indonesia. Semoga Allah selalu berkahi waktu mereka dan berikan kesan kepada mereka. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi jazakallahu khair. Terima kasih banyak para Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang telah disampaikan, dan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan pagi menjelang siang ini, dan semoga Allah memberikan tetap kesehatan kepada Ustaz dan terus bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Demikian ikhwatal Islam, azakumullah, kajian di kesempatan pagi menjelang siang ini bersama Ustaz Dr. Ali Musli Semjan Putra hafizahullah, dari pembahasan mengenai faedah-faedah sejarah Islam dan juga pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap keutamaan Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu